Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Penobos, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, segala kesalehan manusia seperti kain kotor. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Limpah ucapan syukur kami untuk kembali kesempatan Tuhan percayakan untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus wahyukan hikmat pengertian buat kami mengerti isi hati Tuhan. Apa yang kami harus lakukan di akhir zaman ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, bacaan kita dari Yesaya 64 ayat 5 dan 6. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, demikian saudara, Tuhan menaruh pengharapan kepada kita manusia agar kita menjadi manusia yang melakukan apa yang benar dan mengingat jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Tetapi kenyataannya tidak seperti demikian. Kenyataannya manusia berdosa dan manusia memberontak sejak dahulu kala, dikatakan demikian saudara. Diteguhkan dengan beberapa ayat yang saudara kita akan baca di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Seperti juga dikatakan dalam Roma 3 ayat 10 sampai dengan 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Demikian firman Tuhan katakan. Ternyata dikatakan diharapkan Tuhan manusia melakukan apa yang benar dan mengingat jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ternyata manusia berdosa. Tadi dikatakan Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan yang tadi kita baca Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar seorang pun, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah. Semua telah menyeleweng dan mereka semua tidak berguna, tidak berbuat baik seorang pun tidak. Nah, jadi saudara, kalau dikatakan tadi segala kesalehan manusia seperti kain kotor, apakah manusia tidak pernah buat moral yang benar? Pasti pernah ya saudara ya. Tetapi kebenaran yang dilakukan oleh manusia tidak mencapai standar kebenarannya Tuhan. Maka dianggap sebagai kain kotor. Jadi bukan manusia tidak melakukan kebenaran, tapi kebenaran yang dihidupi manusia tidak sesuai dengan standarnya Tuhan. Sehingga kebenaran yang dilakukan manusia itu seperti kain kotor. Jadi kita belajar bagaimana cara memenuhi tuntutan Allah itu, yaitu untuk kita melakukan apa yang benar dan mengingat jalan yang ditunjukkan Tuhan. Yaitu satu-satunya jalan Tuhan Yesus Kristus ya. Ia harus menggenapi tuntutan Allah supaya kebenaran tersebut dianugerahkan kepada manusia berdasarkan kepercayaannya. Filipi 3 ayat 9 katakan demikian. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan.
Jadi karena kita percaya kepada Yesus, Yesus menganugerahkan kemampuan kepada kita untuk kita melakukan apa yang benar dan mengingat jalan yang ditunjukkan Tuhan, yaitu dengan bantuan Roh Kudus-Nya. Nah, saudara, jadi kita pelajari di sini bahwa kita hari ini bisa melakukan kebenaran. Hari ini saudara bisa mengingat semua firman yang sudah kita baca, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebenaran kita sendiri, karena mentaati hukum Taurat, tetapi kebenaran karena kepercayaan saudara kepada Kristus. Maka Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan kebenaran dan mengingat apa yang pernah kita dengar atau apa yang kita pernah pelajari. Jadi saudara, kita bisa melakukan kebenaran, itu perlu kita sadari, bukan karena kita. Seperti Paulus katakan, aku tidak layak disebut rasul, dikatakan 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10, karena aku adalah orang yang paling hina di antara semua rasul. Tetapi karena kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada, dan kasih karunia Allah itu tidak sia-sia, tetapi dikatakan ia bekerja lebih keras dari yang lain. Jadi Paulus tidak menyanyiakan kasih karunia Allah yang sangat besar itu, tetapi dia bekerja lebih keras daripada yang lain. Tetapi bukan aku, kata Paulus, tapi kasih karunia itu yang bekerja, yang memampukan ia melakukannya. Jadi saudara mengerti hari ini bahwa untuk kita bisa melakukan kebenaran, untuk kita bisa mengingat sebuah kebenaran, itu bukan datang dari kemampuan saudara sendiri. Tetapi karena saudara percaya kepada Yesus, maka Yesus sendiri yang memampukan saudara untuk melakukan kebenaran. Dan dengan bantuan Roh Kudus yang dikatakan dia akan mengingatkan kita akan setiap kebenaran yang pernah kita dengar. Nah saudara, Tuhan akan memberikan kepada kita penolong, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan Roh Kudus berfungsi seperti demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, itu dia Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita terima dari firman Tuhan yang kita baca atau yang kita dengar dalam persekutuan atau ibadah. Jadi dikatakan Roh Kudus akan mengajarkan kita segala sesuatu. Bagaimana mungkin saudara bisa menghafal kitab suci dengan tebalnya seperti demikian, dengan lembar yang sangat tipis ini saudara? Gak mungkin banget. Tapi Tuhan berkata diberikanlah Roh Kudus kepada kita untuk mengingatkan semua yang sudah kita pernah pelajari. Jadi dikatakan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk mengajarkan segala sesuatu. Seperti Amsal 16 ayat 4 dikatakan, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. ya, Tuhan membuat segala sesuatu ada tujuannya masing-masing saudara. Disitulah ada pelajaran, ada pengajaran yang Tuhan berikan melalui proses-proses dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau saudara mengalami sesuatu, ingat yang perlu saudara lakukan, datang kepada Tuhan minta pengertian. Karena ada pengajaran di balik setiap kejadian yang saudara alami. Tuhan tidak izinkan segala sesuatu hanya dengan tujuan iseng-iseng aja. Enggak saudara, ada tujuannya, yaitu untuk membuat saudara bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan dikatakan Roh Kudus sebagai penolong berfungsi untuk mengingatkan semua perkataan Tuhan. Maka kalau dikatakan 1 Petrus 4 ayat 11, hendaklah kau berkata-kata seperti seorang yang menyampaikan firman Tuhan. Dan bukan kita, tapi Roh Kudus yang akan bekerja memampukan kita untuk mengingat setiap firman yang kita baca, yang kita dengar saudara. Dan fungsi Roh Kudus adalah seperti dikatakan Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya, Roh Kudus akan menginsafkan saudara akan dosa. Waktu kita melakukan kesalahan, saya percaya Roh Kudus akan ingatkan apa yang kita lakukan, apa yang kita buat yang tidak sesuai dengan apa kata kitab suci. Jadi Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa dan ia akan membukakan kebenaran apa yang harus kita lakukan dan penghakiman yang akan segera tiba. Jadi oleh karena itu saudara, bersyukurlah saudara hari ini kita masuk dalam panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita, Tuhan mendekatkan kita dengan Tuhan, mengajarkan kebenaran-kebenarannya kepada kita agar kita tidak menyimpang daripada jalan Tuhan. Karena sesungguhnya tidak ada satupun manusia dapat melakukan kebenaran kalau bukan karena Tuhan yang memampukan melakukannya. Jadi bagian apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang harus kita lakukan pertama, mau sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti dikatakan Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang,
dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya saudara, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu kitab suci ini adalah hukum yang sempurna saudara. Kalau saudara menelitinya, membacanya, merenungkannya, tetapi dikatakan di sini bukan hanya untuk mendengar dan melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Maka Tuhan berkata melalui firman-Nya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi saudara bisa berbahagia atau tidak tergantung perbuatan saudara. Kalau perbuatan saudara adalah tepat seperti apa yang dikatakan kitab suci, saudara pasti berbahagia. Kalau dikatakan di Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi saudara, ini bagian yang harus kita lakukan, yaitu mari saudara sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Yang penting saudara mau libatkan Roh Kudus. Dikala saudara diperhadapkan dalam situasi dan kondisi yang tanda petik pastinya gak enak ya saudara ya. Dalam mengikut Tuhan kita harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Kemalangan orang benar banyak dikatakan. Dan bahkan untuk masuk kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Bahkan memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ini semua bukan hal yang enak. Tetapi kalau saudara mau terus berjalan bersama dengan Yesus, ujungnya pasti nikmat, yaitu kemuliaan kerajaan surga. Tidak ada ratapan, tangisan, kesakitan dan retak gigi. Yang ada hanya kemuliaan kekal selama-lamanya. Itu ujung perjalanan hidup kita, itu goal yang kita harus tuju saudara. Tapi untuk sampai ke tujuan itu, saudara hari ini harus bayar harganya ya. Kita punya satu slogan, bayar harganya, nikmati hasilnya. Semakin mahal harga yang dibayar, semakin besar berkat yang didapat. Nah saudara, mari saudara ikut Yesus dan tetap ikut Yesus. Seperti ada satu lagu berkata, suka duka ku jalani bersama Yesus. Ya saudara, jalanin aja. Waktu suka saudara bersyukur, waktu berduka datang kepada Tuhan. Tuhan ajarin kita ya saudara, untuk kita mengerti kehendak Allah, untuk kita juga memiliki gaya hidup kerajaan surga dengan melatih diri menjadi pelaku firman Tuhan di setiap keadaan dan kondisi yang saudara hadapi. Dan saudara percayalah, waktu saudara mau, saya melangkah. Berikutnya bukan saudara, tapi Tuhan yang akan bertindak. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau Roma 8 dikatakan ayat 28, aku tahu sekarang bahwa ternyata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Kata aku tahu sekarang artinya waktu menghadapi situasi yang gak enak, gak ngerti saudara. Kita gak tahu kenapa harus terjadi, tapi jalan aja terus, maju aja terus. Mata saudara biarlah tetap tertuju kepada Tuhan. Belajar abaikan kehinaan dan tetap tekun pikul salib. Nanti saudara akan dibuat ngerti dan saudara akan berkata, aku tahu sekarang ternyata Tuhan izinkan ini dan itu untuk membuat kita boleh melihat pertolongannya dan kedahsyatannya. Amin. Nah saudara, jadi yang harus kita perhatikan hari ini adalah mari saudara sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Kapan kesempatan kita praktek? Tentunya pada saat kondisi-kondisi yang tidak enak. Waktu dimaki, prakteknya apa? Berkati yang maki. Waktu dianiaya, prakteknya apa? Sabar aja. Waktu saudara difitnah, apa yang harus kita lakukan? Jawab dengan ramah kepada orang yang memfitnah. Kalau saudara direndahkan, bersyukurlah karena Tuhan sedang meninggikan saudara. Amin. Daud berkata, tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Tertindas itu baik, dan saudara tidak akan bertumbuh dalam iman kalau saudara tidak pernah mau menerima aniaya. Ingat saudara, 2 Timotius 3 di ayat 10 di atasnya perikopnya berkata, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Paulus menyiram, Apolos menanam, tetapi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Jadi artinya kalau saudara mau bertumbuh, Tuhan yang beri pertumbuhan, caranya dengan mengirim orang-orang yang akan menganiaya saudara. Ini kesempatan, amin. Biarlah ini sudah menjadi rema buat saudara. Jangan dianiaya ngambek, dianiaya marah. Saudara mundur dari pelayanan, tinggalkan, pindah gereja. Halo saudara, jangan lagi ada di titik itu di waktu yang sudah semakin singkat ini.
Hari ini kita sedang dibenarkan untuk Tuhan menentukan siapa saudara dan saya agar kita bisa rapture, saudara. Tuhan hari ini sedang melihat dari surga memandang ke bumi kepada kita semua anak manusia. Siapa yang berakal budi dan yang mencari Allah. Saudara ada di lembah penentuan. Di lembah penentuan Tuhan akan menentukan orang-orangnya. Siapa yang terbilang sebagai orang cemar. Siapa yang terbilang sebagai orang jahat. Siapa yang terbilang sebagai orang benar dan orang kudus. Dan pada saat pintu anugerah tertutup atau lembah penentuan ditutup, maka yang terjadi adalah Wahyu 22 ayat 11 yang dikatakan, yang jahat biarlah semakin jahat, yang cemar biarlah semakin cemar, yang benar semakin benar, yang kudus semakin menguduskan dirinya. Artinya yang cemar tidak bisa berubah menjadi kudus, yang jahat tidak lagi bisa berubah menjadi benar. Puji Tuhan kita masih ada di lembah penentuan. Tuhan lagi melihat dan menentukan siapa yang layak menjadi mempelainya. Siapa yang layak menjadi warga kerajaannya. Oleh karena itu perhatikan respon-respon saudara. Mari saudara kita perhatikan. Mari sungguh-sungguh belajar mempraktekkan setiap firman Tuhan di setiap kesempatan yang ada di depan saudara. Yang kedua saudara harus perhatikan, tetap tinggal di dalam ajaran Kristus. 2 Yohanes 1 ayat 9 katakan demikian. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Ya, jadi dikatakan tadi dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9, setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tapi melangkah keluar. Jangan ada yang membuat saudara melangkah keluar dari ajaran Kristus. Apa yang sudah saudara terima dalam setiap pelajaran dan pengajaran baik di gereja lokal maupun dalam komunitas rohani, mari saudara tetap tinggal di dalamnya. Jangan keluar, karena kalau saudara keluar melangkah keluar daripada itu, maka dikatakan di sini, barang siapa tinggal di dalam ajaran itu ia memiliki Bapa maupun Anak. Tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Wow, kalau saudara nggak memiliki Allah, di mana tempatnya? Tentunya tidak ada Allah di mana? Di neraka. Yang ada adalah kerajaan kegelapan dan Luciferlah rajanya. Jadi oleh karena itu saudara, mari tetap tinggal di dalam ajaran Kristus. Di proses seperti apapun jangan keluar dari pelajaran atau pengajarannya. Hari-hari ini banyak nabi-nabi palsu. Untuk saudara bisa membedakan yang benar dan yang palsu, tentunya saudara harus tahu yang benar. Mari ini waktunya. Saudara sedang dimuridkan, saudara sedang terus diperlengkapi, sedang dibekali oleh Tuhan untuk masuk pada masa tua yang besar. Saudara dan saya siap menjadi penuntas amanat agung. Oke saudara, yang perlu kita perhatikan, selain sungguh-sungguh jadi pelaku firman, tetap tinggal dalam ajaran Kristus. Yang ketiga, bertahan sampai kesudahannya. Demikian dikatakan Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, bertahan sampai kesudahannya. Ini adalah orang-orang yang mau jadi penerobos saudara. Yang tidak berhenti walaupun yang dilihat mengecewakan. Yang didengar menyakitkan, yang dihadapi menakutkan. Ia akan tetap maju terus. Maju terus artinya tetap berdoa, tetap melayani, tetap beribadah, tetap berbuat baik. Tetap melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun tapi tetap melakukannya. Nah, ini adalah penerobos saudara. Tidak terhentikan. Maju terus dan selesaikan pertandingan iman saudara saya sampai garis finish. Ya, jadi bertahan sampai kesudahannya. Jangan melepaskan kepercayaan kita. Ada janji di Ibrani 10 ayat 35 sampai dengan 36 dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, dikatakan kita hanya perlu ketekunan supaya setelah melakukan kehendak Allah saudara memperoleh janji. Yaitu apa tadi di ayat yang ke-35 tadi dikatakan jangan melepaskan kepercayaan. Ya, jangan melepaskan kepercayaanmu dikatakan karena ada upah yang besar yang menanti. Jadi oleh karena itu saudara tetaplah tinggal dalam kebenarannya. Saudara marilah saudara jangan lepas kepercayaan saudara kepada Tuhan. Dan lakukan setiap kebenaran yang diajarkan. Maka berikutnya saya percaya Tuhan berkata upah yang besar menjadi bagian saudara dan saya. Asalkan kita tetap bertekun di dalamnya. Jadi jangan lepaskan kepercayaan kita. Bertahanlah dalam pencobaan.
pencobaan. Karena Tuhan punya janji, dikatakan Yakobus 1 ayat 12. Yaitu berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah itu saudara. Jadi bertahanlah di dalam pencobaan. Tujuannya supaya saudara menjadi orang yang tahan uji. Tuhan latih, dimaki, dihina, dianiaya, saudara tetap berdiri di hadapan Tuhan. Saudara tetap bertahan melakukan apa yang baik. Maka berikutnya Tuhan katakan, kalau kita bisa tahan uji, diapain aja tetap tahan uji. Orang yang tahan uji adalah orang yang selalu berkata, puji Tuhan, haleluya. Orang yang tahan uji adalah orang yang gak pernah berpikir untuk mundur. Orang yang tahan uji adalah orang yang tetap maju terus. Nah ini orang yang tahan uji saudara. Dan Tuhan berjanji kalau saudara sudah tahan uji, saudara akan menerima mahkota kehidupan. Wow, saudara mau semuanya? Ya, hari ini bayar harganya. Toh yang bayar harga bukan kita. Kita cuma perlu mau, Tuhan melalui Roh Kudusnya akan mampukan kita melakukannya. Ya saudara, dan berikutnya saudara untuk bertahan sampai kesudahannya selain jangan lepas kepercayaan kita, bertahan dalam percobaan. Dan ketiga, setia sampai mati. Wah, saya selalu nyanyikan lagu ini di doa pagi. Setia, setialah, setia sampai mati. Begitu saudara. Artinya sebelum mati tetap setia. Tapi ada banyak orang masih hidup tapi sudah tidak datang. Padahal nyanyinya setia sampai mati. Harusnya kalau belum mati pasti akan tetap hadir ya saudara ya. Harus tetap bertekun di dalam setiap ibadah maupun dalam setiap jam-jam doa yang biasa saudara lakukan. Seharusnya saudara tetap melakukannya setia sampai mati. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Dan berikutnya untuk bertahan sampai kesudahannya, saudara perlu berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak. Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Dikatakan berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Banyak orang berusaha gak bisa masuk saudara. Gak bisa kalau saudara mau ikut Tuhan cuma berusaha. Berusaha artinya begini. Nanti datang ibadah ya. Oke saya usahakan. Mau ibadah ada yang datang tamu saudara. Ada keluarga yang datang. Atau ada yang telepon ngajakin pergi. Maka dia bilang maaf ya tadi saya udah siap loh. Saya udah mau berangkat. Tapi waktu mau berangkat ada yang telepon, ada yang ngajakin pergi, ada keluarga yang datang sehingga tidak jadi datang. Nah ini namanya berusaha. Tapi kalau berjuang, saudara akan tetap terobos walaupun tidak akan membuat saudara tidak hadir. Ini namanya berjuang. Saudara dikatakan berjuanglah melalui pintu yang sesak. Memang pintunya sesak, gak enak. Yang mau masuk surga banyak banget. Dan pintunya sesak, jalannya sempit saudara. Pasti kedorong, keinjak ya mungkin ya. Terus apalagi saudara ngap ya, sempit dan sesak. Tapi kalau saudara bertahan, maka berikutnya saudara akan masuk pada janji Tuhan, kegenapannya itu kerajaan surga dan kemuliaan yang menjadi bagian saudara. Nah saudara, inilah saudara untuk bertahan sampai kesudahannya. Jangan lepaskan kepercayaan saudara, bertahanlah dalam pencobaan, setia sampai mati dan berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak. Nah saudara, yang perlu kita perhatikan adalah mari kita akhiri pertandingan ini dengan baik sampai garis akhir ya. Dengan tetap memelihara iman. Seperti dikatakan 2 Timotius 4 ayat ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dan itu yang dikatakan Paulus. Dia sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dia sudah memelihara imannya. Nah mari kita juga belajar seperti Paulus. Dia berkata demikian saudara. Oleh karena itu untuk bisa sampai ke garis finish. Kepada tujuan daripada pertandingan kita. Yaitu kemuliaan kerajaan surga. Caranya ada 3, saudara harus perhatikan ya. Ini dikatakan Ibrani 12 ayat 1. Mata tertuju kepada Tuhan. Ingat, fokusnya hanya kepada Tuhan. Karena Yesus sudah meninggalkan teladan sebagai jejak yang harus kita ikuti. Dikatakan 1 Petrus 2 ayat 21. Ada teladan Yesus yang sudah Tuhan tinggalkan sebagai jejak. Artinya kita tinggal ikut aja. Ngikuti apa yang Yesus lakukan. Dikala mengalami ini dia lakukan apa. Dikala orang memfitnahnya. Dikala ia di
diludahin, dikala ia ditinju, dipukul, dikala ia direndahkan, Yesus diam saja ya. Dia diam saja dan bahkan berdoa, Bapa ampuni, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, dan itulah yang harus kita lakukan, saudara. Ya, kita belajar untuk diam. Diam itu emas, kata kitab Amsal ya. Nah, jadi saudara, mata tertuju kepada Tuhan. Jangan tertuju kepada orangnya atau kepada masalahnya. Situasi yang terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan itu atas seizin Tuhan. Itu dalam penentuannya Tuhan, saudara. Artinya kalau Tuhan izinkan pasti ada tujuan baik Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu jangan cepat marah. Saudara hanya perlu datang sama Tuhan, bilang, Tuhan buat saya ngerti pembelajaran di balik apa yang saya alami. Nah, itulah murid, saudara. Kita belajar terus daripada Tuhan. Setiap kejadian Tuhan izinkan pasti ada tujuan-tujuan tertentu. Jadi oleh karena itu saudara hanya perlu datang kepada Tuhan. Ingat, mata tertuju kepada Tuhan. Jangan salah fokus ya saudara. Jangan fokus kepada masalah atau orangnya, tapi fokuslah kepada respon. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yang kedua, belajar abaikan kehinaan. Mata tertuju kepada Tuhan, abaikan kehinaan, dan tekun terus pikul salib saudara. Amin. Jelas ya saudara ya. Ini yang harus kita lakukan. Untuk saudara sampai ke garis finish, ingat, ikuti teladan Yesus. Mata tertuju kepada Tuhan, belajar abaikan kehinaan. Udahlah ya, hari begini cincai aja. Mau dimaki, dihina, dianiaya, direndahkan, udah gak apa-apa. Gak apa-apa, maju terus saudara. Jangan mental-mental baru diomongin, ngambek lagi, marah lagi, berhenti lagi pelayanan. Akhirnya sadar, tobat. Nah, diproses lagi, ngambek lagi, marah lagi ya. Capek deh saudara ya ngelihatnya juga ya. Mari saudara belajar. Kalau mau panas-panas kalian, mau ikut Tuhan sungguh-sungguh saudara. Jangan ikut Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh. Sebentar panas, sebentar dingin. Itu namanya meriang, sakit gak enak ya saudara. Jadi yang harus kita lakukan, mari sungguh-sungguh ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Carilah kebenarannya, belajar dengan kekuatan Roh Kudus kita untuk melakukannya. Saudara, kita belajar di sini, abaikan saja semua kehinaan dan terus tekun pikul salib. Artinya jangan ada yang berhenti, jangan ada yang menyerah, jangan ada yang mogok hanya karena salib yang ada di depan kita yang harus kita pikul. Pikul saja saudara, percayalah Tuhan punya janji, berkata 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan apabila kau dicoba, itu adalah beri jalan keluar supaya kita kuat menanggungnya. Jadi apalagi sulitnya dalam ikut Yesus saudara. Semua adalah karena kasih karunia. Tuhan yang mampukan kita, Tuhan yang menyelesaikan masalah kita, Tuhan juga yang memberi kemenangan buat kita. Bukan kita lagi yang berperang, tapi Tuhan yang menggantikan kita berperang. Bagian saudara adalah ikut Tuhan Yesus. Amin. Ya. Jadi kita mau belajar saudara. Sekali saudara mempunyai komitmen untuk datang dalam ibadah, teruslah datang dan teruslah datang walaupun jangan membuat saudara tidak datang. Bisa nggak ya? Kita kan banyak urusan, ya memang banyak urusan. Saya juga banyak urusan, tetapi saya mau belajar bertekun saudara. Urusan saya singkirkan, prioritaskan Tuhan, semua urusan beres, ada solusinya. Ya demikian sahabat Berobos, mari kita sadari bahwa segala kesalahan manusia seperti kain kotor. Kita perlu Tuhan dan Roh Kudusnya yang memampukan kita untuk kita melakukan hal yang baik, hal yang benar. Saya akan berdoa buat sahabat Berobos yang mungkin hari ini saudara begitu sulit keluar dari kebiasaan-kebiasaan duniawi, dari hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Saya percaya karunia Roh Kudusnya akan mampukan saudara untuk berpindah dari kehidupan duniawi menjadi kehidupan yang rohani. Saya akan berdoa, mari angkat tanganmu. Bapa, kami mengucap syukur untuk apa yang kami terima. Mari Allah Roh Kudus kiranya Tuhan menjamah. Mampukan kami untuk kami berpikir demikian seperti yang kami terima. Untuk kami datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi kekuatan, yang memberi kemampuan untuk kami melakukan setiap kebenaran Tuhan. Sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan, hidup dalam kebenaran dan selalu mengingat jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Demikian sahabat penerobos, biarlah program kami menjadi program yang saudara nanti-nantikan. Terus belajar jadi penerobos yang tidak terhentikan. Walaupun yang dilihat mengecewakan, didengar menyakitkan, dihadapi menakutkan, maju terus sampai garis finish. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saudara catat nomor di bawah ini dan katakan kami rindu bergabung. Saya akan masukkan saudara. Saya akan memberikan link kepada saudara untuk bergabung dalam komunitas pemuritan GOB. Kita dimuridkan belajar jadi penerobos. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.